Untuk kembali ke tatanan pakem ini, maka alam sendiri yang akan melakukannya. Alam akan segera mendalang. Perhatikan ini adalah gunungan atau kler. Jadi aku meminta panjenengan semua untuk memperhatikan ini. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Tidak ada karma salah alamat. Tetapi aku tetap berpesan untuk eleng lan waspodo. Zaman baru, tatanan baru dengan pemimpin baru akan lahir dari revolusi alam, diiringi oleh revolusi alam. Dalam perang Bharatayuddha ini, di zaman Pandawa dan Kurawa, konflik keluarga, pengkhianatan dan macam-macam itu sudah pada puncaknya. Tetapi untuk kali ini, alam kita telah banyak tereksploitasi sehingga terjadi kerusakan alam di mana-mana, sekaligus rusaknya tatanan. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap, katon lir kencang yang risang mawe gandrung, sabaran kadulu kermoyak mayek saking tias bali wur. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini aku akan menampilkan sesuatu yang mungkin sedikit berbeda. Seperti yang jenengan bersani melalui video-videoku sebelumnya, bahwa saat ini kita sedang punya gawe perebutan kekuasaan. Aku juga telah menjelaskannya secara gambaran melalui setting Bharatayuddha Jaya Binangun. Seperti yang jenengan ketahui bahwa kalau dulu setting Bharatayuddha Jaya Binangun itu adalah perang besar. Perang besar darah Bharata antara pihak Pandawa dan Kurawa. Nah, waktu itu terjadi perang dunia. Hampir seluruh kerajaan dengan pasukan tempur terbaiknya itu terlibat. Dan di zaman itu merupakan perang nuklir. Lah, karena setting latarnya sekarang kita di Jawa Nusantara, dan aku juga telah menjelaskannya di dalam videoku sebelumnya bahwa kemungkinan untuk perang nuklir di Jawa Nusantara itu kemungkinan tidak. Jadi di Jawa Nusantara mungkin tidak ada perang seperti di Rusia, Ukraina, ataupun di Gaza antara Palestina dan Israel ya. Kemungkinan itu tidak akan terjadi di Jawa Nusantara. Tetapi cerita Bharatayuddha Jaya Binangun ini justru akan diiringi oleh kekuatan-kekuatan alam. Atau mungkin bahasanya adalah revolusi alam. Revolusi alam di sini adalah ketika nanti seluruh elemen-elemen di alam
dari tanah, air, api, udara, dan ruang atau eter ini nanti akan bermain mengiringi Baratayuda Jaya Binangun 2024. Pasti panjenengan semua sering mendengar tentang hal itu, dan secara nalar panjenengan pasti mampu merasakannya bahwa lahirnya tatanan baru dengan pemimpin baru itu tidak mungkin lahir dari sistem politik yang saat ini ada. Aku sudah menjelaskannya di videoku sebelumnya. Lalu melalui apakah jalan untuk terwujudnya itu? Nah, di sini aku menyatakan akan melalui revolusi alam. Kekuatan-kekuatan alam. Tolong jenengan pahami ini dengan tepat, ya, dengan nalar yang tepat, dengan rasa yang tepat. Karena sekali lagi aku mengatakan ini dampaknya nanti luar biasa. Aku juga telah menjelaskan di dalam videoku sebelumnya bahwa begitu wejangan-wejangan tentang Baratayuda ini mencapai puncaknya, maka perang dimulai. Tapi di sini bukan perang dalam konteks seperti perang nuklir, tapi adalah revolusi alam. Jadi setelah wejangan-wejangan ini, maka revolusi alam akan meningkat. Kelima elemen tanah, air, api, udara, dan eter akan bermain. Akan menunjukkan bahwa mereka itu eksis, bahwa mereka itu adalah makhluk hidup, bahwa mereka itu adalah sesuatu yang hidup, bukan mati. Dan aku juga telah menjelaskan bahwa bencana itu sebenarnya tidak ada. Tetapi alam itu sedang merespon seluruh pemikiran, pola pikir, dan perilaku manusia. Jadi tolong jenengan perhatikan, setelah ini nanti revolusi alam akan meningkat. Dan ini dampaknya luar biasa. Sampai lahirnya tatanan baru dengan pemimpin baru. Ini saatnya bumi pertiwi menagih janji anak-anaknya untuk berbakti. Ini saatnya alam melakukan lakon atau mendalang. Jadi yang mendalang ini nanti adalah alam. Sampai lahirnya tatanan baru dengan pemimpin baru. Sekali lagi jenengan nanti dapat perhatikan. Jenengan amati, tetapi aku juga mengingatkan untuk selalu eling lan waspodo. Betul bahwa tidak ada karma salah alamat. Tetapi eling lan waspodo ini juga sangat diperlukan. Di dalam video-videoku sebelumnya aku telah menjelaskan tentang revolusi alam itu, tempat-tempat yang perlu diwaspadai, tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan. Monggo jenengan lihat semua videoku ke belakang. Baratayuda Jaya Binangun 2024 akan diiringi dengan latar revolusi alam.
goro-goro alam. Lah, alam di sini juga termasuk mungkin adanya penyakit, virus atau semacam itu. Selain tentu gejolak-gejolak alam, ya revolusi alam, jenengan pasti paham apa yang aku maksudkan ini. Apa-apa persiapan dan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan sudah tak jelaskan di video-videoku sebelumnya. Sekali lagi, alam akan segera mendalang. Perhatikan ini. Ini adalah gunungan atau kler. Salah satu tanda dalam pentas wayang kulit. Jadi aku meminta panjenengan semua untuk memperhatikan ini. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Tidak ada karma salah alamat. Tetapi aku tetap berpesan untuk eling lan waspodo. Zaman baru, tatanan baru dengan pemimpin baru akan lahir dari revolusi alam. Diiringi oleh revolusi alam. Bagi panjenengan yang merasa teresonansi dengan apa yang kusampaikan ini, bertindaklah dengan tepat. Sementara bagi panjenengan yang mungkin tidak teresonansi, dilupakan saja. Dulu dalam perang Bharatayuddha ini, di zaman Pandawa dan Kurawa, konflik keluarga, pengkhianatan dan macam-macam itu sudah pada puncaknya. Tetapi untuk kali ini, panjenengan dapat perhatikan selama ini bahwa alam kita telah banyak tereksploitasi sehingga terjadi kerusakan alam di mana-mana sekaligus rusaknya tatanan. Aku telah menjelaskan dalam videoku sebelumnya tentang kembalinya ke tatanan pakem. Untuk kembali ke tatanan pakem ini, maka alam sendiri yang akan melakukannya. Tatanan ini akan dikembalikan ke relnya, ke pakemnya oleh alam itu sendiri. Dan aku telah menjelaskan bahwa alam itu bukan sesuatu yang mati. Mereka hidup. Mereka punya kesadaran. Di era kita ini adalah eranya alam yang akan mengembalikan tatanan. Tentu kita semua ikut juga bermain di dalamnya. Seperti yang kukatakan tadi, kita semua bermain, tapi latarnya, panggungnya ini disediakan oleh alam. Tolong ini dipahami dengan tepat, nggih. Konflik-konflik luar biasa dulu sudah pernah terjadi di Bharatayuddha itu, gitu loh. Ketika Pandawa dan Kurawa memperebutkan kekuasaan. Tapi kali ini berbeda. Bharatayuddha Joyo Binangun kali ini akan dimainkan oleh alam. Akan dimainkan oleh para dewa, para leluhur, para pepunden, para danyang, dan seluruh kekuatan alam yang lain. Kita semua harus bersiap. Aku telah menjelaskannya di dalam semua videoku. Jenengan dapat persani. Dan aku juga telah mengingatkan bahwa videoku itu
saling terkait antara satu dan yang lain. Tidak ada yang berdiri sendiri. Sekali lagi aku menyampaikan bahwa zaman baru, tatanan baru dengan pemimpin baru akan dipanggungkan oleh alam. Matur nuwun nggih. Rahayu, rahayu, rahayu.